Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anakku semua senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dan termotivasi untuk belajar walaupun sebagaimana kita rasakan dan kita ketahui, saat ini kita masih harus belajar dengan menggunakan virtual Matsa Musa. Karena memang masih belum mendapatkan izin untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Kita berharap semoga anak-anakku sekalian, wabah ini segera berlalu dan kita bisa segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas sebagaimana seharusnya kegiatan belajar mengajar di sekolah yang harus kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh setiap manusia, termasuk kita semua. Jadi anak-anakku sekalian pun juga setiap harinya pasti melakukan yang namanya interaksi sosial. Maka proses terjadinya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dan termasuk juga kita alami. Yang pertama, interaksi secara langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antar individu yang berinteraksi. Jadi interaksi secara langsung ini dilakukan tanpa perantara atau tanpa adanya pihak ketiga. Jadi interaksi ini benar-benar dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak tanpa adanya perantara, tanpa adanya pihak ketiga ya. Seperti dicontoh misalnya ada dua siswa atau dua siswi, mereka sedang mengobrol atau sedang berdiskusi tentang materi pelajaran dan mereka bertemu secara langsung ya. Ini adalah contoh interaksi yang dilakukan oleh dua orang secara langsung atau dua pihak secara langsung. Termasuk juga interaksi yang dilakukan secara langsung adalah ketika seorang guru mengajar siswanya di dalam kelas. Jadi langsung bertatap muka dan tanpa adanya perantara sama sekali ya. Inilah yang disebut dengan interaksi yang dilakukan secara langsung. Yang kedua adalah interaksi secara tidak langsung. Ini adalah interaksi yang dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan sarana komunikasi. Seperti halnya mungkin menggunakan telepon ya atau handphone ya, atau WA atau SMS atau surat, kemudian email dan lain sebagainya. Nah, interaksi ini terjadi karena kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung, tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi komunikasi tetap dijalin, kontak tetap dijalin, hanya saja mereka melalui perantara. Jadi misalnya seperti contoh yang ada di layar, ya, ketika dua orang mereka berkomunikasi, mereka juga bisa mengekspresikan hasil daripada pembicaraan mereka, namun dilakukan melalui telepon. Kemudian juga bisa dilakukan misalnya dengan mengirim surat ya, melalui pos ataupun melalui jasa-jasa pengiriman lainnya, yang mana pihak yang mengirim menyampaikan pesan dan pihak yang menerima nanti akan menerima pesan itu. Termasuk juga bisa dilakukan dengan email yang saat ini saya kira tidak ada lagi sudah masyarakat yang tidak mengenal apa itu namanya email gitu ya. Karena sudah sangat-sangat mendunia ya, semua masyarakat sudah sangat mengenal dan anak-anakku sekalian juga pasti pernah memiliki dan menggunakan email. Berikutnya adalah pola-pola interaksi sosial. Jadi interaksi sosial sendiri di dalam masyarakat sehari-hari terdapat 3 pola interaksi sosial. Yang pertama adalah pola-pola interaksi sosial itu berupa interaksi antar individu. Nah, jadi interaksi yang dilakukan hanya oleh dua orang ya, artinya satu orang dengan satu orang. Entah dilakukan secara langsung ataupun dengan perantara, tetapi ketika hanya dilakukan oleh antara satu orang dengan satu orang, maka ini disebut dengan interaksi sosial antar individu ya. Kemudian juga ada interaksi antara individu dengan kelompok.
ya seperti halnya tadi ya kita contohkan, guru mengajar siswa di dalam kelas. Ini adalah antara individu karena gurunya cuma satu orang di dalam kelas, kemudian dengan kelompok karena siswanya banyak ya, lebih dari satu orang. Ini antara individu dengan kelompok. Kemudian juga sering kita temui ya, misalnya ada pengajian ya, antara satu ustadz ya dengan banyak jamaah. Atau dengan sebuah kegiatan seminar misalnya ya, dengan salah satu narasumber dengan melibatkan banyak peserta dan masih banyak sekali contoh interaksi yang dilakukan antara individu dengan kelompok. Kemudian juga ada interaksi antara kelompok dengan kelompok ya. Jadi kelompok bertemu dengan kelompok. Nah, contoh ini adalah misalnya pertandingan antara 2 tim sepak bola ya. Jadi interaksi ini terjadi antara kelompok A dengan kelompok B ya. Walaupun mereka misalnya mungkin tidak saling berkomunikasi secara langsung, mereka tidak berbicara, tetapi ada pesan-pesan, ada tujuan-tujuan daripada mereka melakukan pertandingan sepak bola itu. Maka tetap di sana terjadi yang namanya interaksi. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit terkait dengan pola-pola interaksi sosial, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap termotivasi untuk belajar. Jangan lupa selalu beribadah ya. Jangan lupa selalu baca Quran dan jangan lupa juga selalu patuh dan taat berbakti kepada kedua orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin anak-anakku sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.